Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang PTN 2021. Hai siswa-siswi kelas 12. Kembali lagi bersama Miss. Welcome to SMA Namir Official Video. Dimana untuk hari ini, karena kalian kelas 12 yang berarti kalian tuh spesial banget. Jadi sini Miss berikan special tuh yang berarti adalah edisi spesial yang kedua. Dimana hari ini kita bakal ngebahas gimana sih cara menemukan inference. Apa sih Miss inference itu? Apa sih itu passage? Passage sudah kita bahas ya sebelumnya di pertemuan pertama. Passage itu adalah wacana, teks, paragraf, bisa kita artikan seperti itu. Jadi di sini karena kalian bakal menjadi pejuang PTN yang kebanyakan pastinya, tentu nggak semua bakal ngejar PTN, mungkin hanya beberapa saja yang mengejar PTN. Jadi untuk para pejuang maupun yang bukan pejuang, silahkan tetap semangat untuk membahagiakan kedua orang tua, memberikan yang terbaik. Semoga banyak selama niatnya baik, mudah-mudahan jalan dan hasilnya juga baik ya guys. Oke, jadi di sini kalau kita lihat inference, tadi sudah disampaikan bahwa passage itu adalah wacana. Inference itu apa sih Miss? Bahasa enaknya inference itu adalah kesimpulan. Jadi sebuah kesimpulan ataupun pendapat yang dibentuk dari fakta ataupun bukti yang sudah ada. Ini Miss ambil dari pengertian yang dari Merriam-Webster Dictionary, dari kamus Merriam-Webster. Silahkan nanti kalian bisa cek kembali. Benar nggak sih yang sudah Miss sampaikan barusan? Jadi di sini sudah Miss bilang bahwa kalau enaknya inference itu adalah kesimpulan. Jadi kalau misalnya ketemu soal apa yang dapat disimpulkan dari teks tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sample questions-nya, bentuk pertanyaan yang bakalan muncul yang berkaitan dengan materi how to find inference in a passage itu bisa kita lihat. Yang pertama adalah ada contohnya ini. It is implied in the passage that, dapat disimpulkan dari wacana tersebut bahwa it can be inferred, dapat disimpulkan. It is most likely that. Like di sini kan misalnya tahunya cuma like itu artinya adalah suka. Oh berarti yang kemungkinan suka, nggak seperti itu. Kalau likely di sini maknanya adalah kemungkinan yang paling mungkin bahwa bla 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 bla, berarti pertanyaan adalah kesimpulan dari teks tersebut, dari passage tersebut. What probably happen, apa yang mungkin terjadi bla bla bla. We may conclude, dapat disimpulkan, kita dapat menyimpulkan bahwa bla 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 bla. Jadi di sini kalau ketemu kata implied, inferred, likely, probably, conclude, bisa kita artikan bahwa dia itu ditanya adalah how to find inference. Seperti itu. Selesai dari sample questions, berarti kan kita perlu tahu Miss, gimana cara menemukan jawabannya. Gimana cara menemukan jawabannya dalam waktu singkat, karena jelas waktu kita untuk mengerjakan soal itu kan pastinya terbatas banget. Tapi selagi masih latihan, silakan dipraktis, lihat kamus, perbanyak grammarnya, perbanyak kosakatanya. Jadi dari lihat kamus bisa perbanyak kosakata, ulang-ulang kembali grammar yang sudah kalian kuasai. Kalau memang masih ada yang belum dikuasai, diulang-ulang kembali. Practice makes perfect. Cuman memang karena nggak ada yang sempurna, paling nggak kita bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ketemu soal inference, cara mencari jawabannya adalah kita skim the text. Skim the text itu maksudnya adalah kita lihat secara cepat, kita membaca secara cepat, melihat secara acak, lalu kita baca soalnya. Setelah baca soalnya, kita list relevant details-nya, kita lihat apa-apa aja hal mendetail dari teks tersebut. Setelah itu kita gabungkan detailnya, dan terakhir kita punya adalah tentukan apa sih maksudnya. Jadi kalau gambarkan kembali, kita lihat secara acak teksnya, lalu kita lihat pertanyaannya misalnya adalah jelaskan misalnya tentang, tolong berikan kesimpulan, apa sih yang dapat diambil kesimpulan dari paragraf kedua, misalnya seperti itu. Berarti kita cukup baca secara acak paragraf keduanya, kita ambil yang mana saja informasi yang kita dapatkan, kita simpulkan, kita kaitkan. Seperti itulah makanya kita sebut sebagai inference. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, delivering medicine to the world's poorest people is a challenge. Pertanyaannya, what can be inferred from the passage? Apa yang bisa disimpulkan dari teksnya? Di sini sudah ada 5 opsi, A, B, C, D, E. Miss minta tolong kalian pahami, atau lebih tepatnya kita pahami bersama saja biar enak mengerjakannya. Jadi di sini kalau misalnya kita perhatikan, apa yang dapat disimpulkan dari teksnya? Mari kita baca secara acak. Acak aja. Kalau misalnya memang karena kita masih latihan, silakan dibaca teksnya semuanya. Jadi di sini
Delivering medicine to the world's poorest people is a challenge. Mengantarkan obat-obatan kepada masyarakat yang paling miskin di dunia, yang paling kurang mampu di dunia adalah sebuah tantangan. Oke. Contohnya hot poor places seperti Tanzania have many microbes but microscopic health budgets. Negara seperti Tanzania memiliki banyak mikroba, berarti memiliki banyak penyakit, tetapi health budgets-nya, biaya kesehatannya itu sangat kecil, mikroskopik. Berarti di sini kayak berkebalikan, banyak penyakitnya, cuman biaya kesehatannya sedikit banget. Jadi di sini kita bisa lihat apa fokusnya adalah Tanzania. Lalu ngomongin kesehatan, kita ambilkan dulu di situ sebagai opsinya kita. Jadi kalau misalnya kita buatkan di sini adalah people in African countries do not go to doctors due to perilous myth. Apakah ada seperti itu? Belum bisa ya, karena di sini kan kita hanya ngebahas Tanzania saja. Jadi kalau misalkan baca secara acak juga tidak ada disebutkan negara-negara lain. Jadi yang A kita coret, yang B, biaya kesehatan di Tanzania itu rendah karena tidak banyak penyakit. Apakah masuk akal seperti itu? Salah, tentunya salah. Memang benar kita ngebahas keadaan di Tanzania, tetapi apakah seperti ini ceritanya? Karena biaya kesehatan mereka sedikit karena tidak banyak penyakit. Salah. Sini sudah disebutkan Tanzania memiliki banyak penyakit, tetapi biaya kesehatannya kecil. Jadi yang pilih opsi B kita sebut salah, tidak sesuai. Untuk yang C, when people in Tanzania are sick, they have no hope to recover. Bisa jadi ya, ketika masyarakat Tanzania itu sakit, mereka nggak ada harapan untuk sembuh. Kok bisa dipertimbangkan seperti ini, Miss? Bisa dilihat seperti ini, because they cannot afford adequate health care for people are sick a lot of time. Karena mereka tidak mampu mendapatkan perawatan kesehatan yang sesuai. Jadinya, masyarakat yang kurang mampu bakalan sakit sepanjang waktu. Cocok ya? Jadi karena mereka sakit sepanjang waktu, kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat kecil. Sedangkan kalau yang D, in Tanzania medical treatment is accessible for the poor, ini jelas salah. Kenapa salah, Miss? Di Tanzania, silakan dicek kamusnya supaya lebih paham. Perawatan kesehatan itu bisa diakses oleh orang-orang yang kurang mampu. Apakah seperti itu? Enggak, karena mereka kurang mampu dan biaya kesehatannya itu enggak ada. Di sini ada dibilang masyarakat, pemerintah jarang memberikan biaya kesehatan itu secara gratis, secara cuma-cuma itu mereka nggak melakukan itu, pemerintah Tanzania-nya nggak melakukan seperti itu. Sedangkan yang E, jelas kita buat salah. Kenapa? Karena di sini ada kata poverty. Poverty itu adalah kelaparan. Kelaparan dan penyakit di Tanzania itu seperti lingkaran setan. Nah, pertanyaannya di sini kenapa Miss bilangkan salah? Karena ada kata poverty yang tidak disebutkan di teksnya ini, jadi nggak sesuai. Jadi kalau misalnya memang ada hal-hal yang tidak sesuai dari teksnya, terus muncul di opsi, otomatis opsi tersebut kita anggap sebagai salah. Oke? Jadi sekian saja untuk materi untuk hari ini. Silahkan dilatih kembali. Nggak ada yang sempurna, tetapi mudah-mudahan banyak hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Sekian untuk hari ini. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!